Fishes merujuk pada hewan-hewan vertebrata yang hidup di air dan memiliki sirip sebagai organ pergerakan utama. Di samping itu juga merujuk pada hewan dengan keberadaan insang sebagai alat pernapasan utama sepanjang hidupnya di dalam air. Pisces dalam istilah bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan, yang meliputi semua jenis ikan, baik yang tidak mempunyai rahang maupun ikan yang mempunyai rahang, yang terdiri dari ikan bertulang rawan dan ikan yang bertulang sejati. Nah, ikan ini memiliki ciri-ciri umum, diantaranya yang pertama, punya rangka tulang sejati dan tulang rawan. Yang kedua, punya sirip tunggal atau berpasangan. Yang ketiga, memiliki operkulum. Yang keempat, tubuh ditutupi sisik dan berlendir. Yang kelima, bagian tubuh jelas antara kepala, badan, dan ekornya. Dan yang terakhir, dominan berbentuk pipih, namun ada juga yang berbentuk tidak teratur. Nah, yang pertama kita akan memasuki pembahasan tentang kelas Chondrichthyes. Nah, pada kelompok ini, ikan-ikannya mempunyai ciri utama bahwa struktur tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Di samping itu, mempunyai ciri-ciri lain seperti gigi tidak bersatu dengan rahang, tidak mempunyai gelembung renang, serta memiliki usus dengan katup-katup spiral. Ikan dari kelas Chondrichthyes mempunyai dua subkelas, yaitu yang pertama ada Elasmobranchi dan yang kedua Holocephali. Kita akan membahas yang subkelas Elasmobranchi terlebih dahulu. Yang termasuk dalam kelas ini adalah berbagai ikan hiu, ikan pari listrik, ikan pari juga termasuk pada kelompok ini. Ciri utama subkelas Elasmobranchi adalah mempunyai tipe sisik plakoid atau sebagian spesies tidak mempunyai sisik. Terdapat 5-7 lengkung insang, dan insang tersebut terdapat pada sekat terpisah di sepanjang faringnya. Di antara contoh ikan subkelas ini adalah Squalus dan Raja. Nah, masih di subkelas Elasmobranchi, tadi salah satu contohnya kan ikan hiu. Di sini ada contoh klasifikasi dari ikan hiu tersebut. Nah, ikan hiu sendiri berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi, dan superordonya Selachimorpha. Nah, untuk subkelas yang kedua yaitu ada Holocephali. Salah satu contoh subkelas ini adalah Chimera atau ikan tikus. Namun, ada pula yang menyebutnya sebagai ikan hantu atau ghostfish. Ciri utama subkelas Holocephali yaitu mempunyai celah insang yang ditutupi oleh operkulum. Rahang memiliki lempeng-lempeng gigi, lubang hidung tunggal, tubuh tanpa sisik, mempunyai organ tambahan klasper pada jantan atau myxopterygium. Urat sisi merupakan lengkung terbuka. Nah, contohnya dari kelompok Holocephali adalah ikan Chimera dan Hydrolagus. Nah, untuk ordo-ordo sendiri yang ada pada kelompok Chondrichthyes ini ada 5. Jadi yang pertama ada Cladocelaxiformes yang merupakan ancestor ikan hiu laut. Nah, kelompok ini memiliki ciri-ciri sirip pektoral tidak mengarah ke bawah seperti hiu modern. Kemudian mulutnya berbentuk terminal, sirip anal tidak ada, serta ekor yang berupa heteroserkal. Nah, untuk yang kedua ada Senacanthiformes. Nah, ini merupakan ancestor ikan hiu air tawar. Ciri-ciri yang dimiliki yaitu sirip pektoral bertipe arsipterygeal serta ekor dipsiosarsal. Nah, yang ketiga ada Selachimorphes yang merupakan ikan hiu dan pari. Mereka ada di kelompok ini. Nah, ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama, sepasang sirip bukan tipe arsipterygeal. Yang kedua, mulutnya ventral bukan terminal. Lalu ekornya heterosersal dan juga hidupnya di laut. Dari kelompok Selachimorphes ini terdapat 4 subordo, yaitu yang pertama ada Hexanchoidae, Heterodontoidae, Selacheidae, dan juga Bathoidae. Ini untuk kelompok yang keempat yaitu Chondrencheliformes. Ini merupakan ancestor dari Holocephali. Nah, ciri-ciri yang dimiliki kelompok ini adalah pusat tulang belakang berkembang baik. Lalu yang kedua ada sirip pektoral bertipe arsipterygeal. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok Chimeriformes.
Nah, kelompok ini merupakan kelompok modern dari Holocephali, yaitu yang si merah tadi. Ciri-ciri dari kelompok ini yaitu tulang belakang sesungguhnya sudah berupa jaringan kapur. Lalu sirip pektoral bertipe arsip pterygeal serta hidupnya ada di laut dalam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kelas selanjutnya yaitu Osteichthyes. Baik, sekarang kita akan memasuki ke pembahasan selanjutnya yaitu kelas yang kedua, yaitu kelas Osteichthyes. Ikan yang tergolong ke dalam kelas Osteichthyes mempunyai ciri utama bahwa struktur tubuhnya tersusun atas tulang sejati atau tulang keras atau mengalami ossifikasi pada tubuhnya. Osteichthyes berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras, tulang sejati, dan dari kata ichthos yang berarti ikan. Di samping itu, kelompok ini mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu berbentuk fusiform pada tubuhnya, di mana berbentuk agak oval meruncing dengan berbagai bentuk variasi. Yang kedua, celah insang tunggal di setiap sisi tubuh dengan penutup insang yang disebut operculum. Yang ketiga, mempunyai gelembung renang berfungsi sebagai paru-paru. Nah, di kelas Osteichthyes ini terdiri dari dua subkelas, yaitu yang pertama ada Actinopterygii dan juga yang kedua merupakan Sarcopterygii. Nah, ini merupakan subkelas yang pertama yaitu Actinopterygii. Actinopterygii berasal dari kata actis yang berarti menjari atau jari-jari dan dari kata pteryx yang berarti sayap atau sirip. Artinya, ikan dengan sirip yang berjari-jari. Ciri lain dari subkelas ini adalah sirip-sirip yang berpasangan yang disongkong oleh jari-jari dermal tanpa keberadaan lobus basal. Kantung hidungnya terbuka hanya ke arah luar. Contoh umum ikan subkelas ini yaitu salmon dan ikan perca. Nah, pembagian di Actinopterygii ini sangat luas. Jadi ini merupakan kelompok yang paling banyak kita temui pada umumnya. Di sini ada banyak superordo dan juga ordo-ordo dari masing-masing superordo tersebut. Seperti superordonya di sini ada Paleomysci, superordo Polypteri, superordo Chondrostei, Holostei, serta Teleostei. Dan masing-masing dari superordo tersebut memiliki satu atau bahkan lebih ordo. Baik, selanjutnya kita akan membahas subkelas yang kedua yaitu Sarcopterygii. Sarcopterygii berasal dari kata sarkos yang berarti berdaging dan kata pteryx yang berarti sayap atau sirip. Artinya, ikan-ikan pada kelompok ini terdiri dari sirip yang berdaging, tubuhnya juga relatif berat. Ciri subkelas ini adalah sirip-sirip berpasangan dan tulang-tulang kerangka dalam tubuh yang kokoh. Lobus muskular terdapat pada dasar anus dan sirip dorsal kedua. Ekor subkelas ini berbentuk dipicersa, khususnya dilengkapi dengan katup spiral. Contoh dari kelompok ini adalah Latimeria, Neoceratodus, Lepidosiren, atau biasa di nama lokalnya disebut dengan ikan paru-paru. Nah, untuk subkelas Sarcopterygii ini juga terdiri dari beberapa ordo. Di sini ada Crossopterygii dengan ciri-ciri ordo ini adalah memiliki cuping memanjang hingga bagian bawah sirip. Lalu biasanya punya dua sirip dorsal dan dari ordo ini memiliki dua kelompok yaitu Osteolepiformes dan Coelacantiformes. Lalu ordo yang kedua yaitu ordo Dipnoi. Ciri-ciri dari ordo ini adalah memiliki sirip memanjang bertipe arsip pterygeal, gigi berbentuk dua lempeng, gelembung renang tersambung ke sisi ventral perut dan fungsional. Nah, fungsi dari gelembung ini biasanya sebagai organ respirasi. Lalu dari ordo Dipnoi mempunyai dua subordo yaitu Ceratodei dan Protopterus. Baik, pembahasan selanjutnya adalah membahas tentang kelas Placodermi. Nah, kelas ini terdiri dari beberapa kata, yaitu placo yang memiliki arti plat, sedangkan dermis adalah kulit.
Sehingga plakodermi merupakan ikan yang mempunyai sisik tulang dan pelat-pelat tulang terutama pada bagian depan tubuhnya. Merupakan ikan primitif dan telah punah semuanya. Kelas ini dibicarakan karena banyak dari struktur tubuhnya merupakan peralihan ostracodermi dan ikan-ikan berderajat tinggi yang telah mempunyai rahang. Hewan ini mungkin dianggap merupakan nenek moyang kelas-kelas hewan yang sudah maju, muncul pada zaman Silurian 435 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari kelas plakodermi sendiri yaitu merupakan ikan pertama yang memiliki rahang, mempunyai sirip yang berpasangan, mempunyai pelopor atau perintis gelembung udara. Lalu yang keempat, notokornya tetap, dan yang terakhir mengandung rangka dalam. Jadi si kelompok ini memiliki rangka dalam. Untuk klasifikasi plakodermi sendiri, taksonominya yaitu berasal dari domain Eukarya, kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas plakodermi, dan ordonya sendiri ada 6 ordo. Nah, di sini kita akan membahas tentang ordo yang dimiliki oleh plakodermi. 6 ordo itu tadi. Jadi yang pertama ada Acanthodi. Jadi ordo pertama adalah Acanthodi yang hidup pada zaman Silurian atas sampai zaman Permian. Ciri-ciri dari ordo ini adalah secara umum tubuhnya tersusun dari tulang berukuran besar, sirip dada berbentuk rata, memiliki pelindung di kepala, mata dan sirip dorsal yang runcing mengarah ke atas. Lalu untuk ordo yang kedua yaitu Antriarchi. Kelompok ini hidup pada zaman Devonian, tersebar luas dan fosilnya banyak ditemukan. Ciri-ciri dari kelompok ini adalah plak modern paling kecil. Jadi dia ini kelompok plakodermi yang paling kecil, sekitar ukurannya 15-20 kaki, merupakan mayoritas ordo paling pendek. Lalu permukaan perutnya rata, mata di atas rongga kepala, dan sirip dada bertulang. Kemudian yang ketiga ada ordo Arthrodira. Nah, kelompok ini hidup pada zaman Devonian, mempunyai rahang yang kuat dan besar. Ciri-ciri dari kelompok ini adalah kulit yang melapisi tubuhnya sebagiannya itu keras. Lalu bentuknya menyerupai ikan hiu dan beberapa ada yang berukuran besar hingga mencapai 6-9 meter. Salah satu contohnya adalah Dunkleosteus. Kemudian ordo yang keempat yaitu Petaliktida. Dari ciri-ciri kelompok ini adalah kerabat dekat ordo Arthrodira, tidak banyak yang berukuran lebih dari 1 meter. Lalu penghuni perairan dasar, bentuk tubuhnya datar panjang atau datar pendek. Tulang belakangnya menyerupai pelat. Kemudian ordo yang selanjutnya ada Rhenanida dengan ciri-ciri mengalami pengurangan bagian dada yang tersusun dari besi. Tubuhnya tertutupi batu seperti kotak-kotak kecil, perutnya berbentuk pipi, sirip membesar, dan habitat hidupnya yaitu di laut yang banyak terdapat cahaya matahari. Dan ordo yang terakhir yaitu Ptyctodontida. Ciri-ciri dari kelompok ini adalah bentuk tubuh yang memanjang, dadanya keras, ciri seksual hermafrodit, serta ekor seperti cambuk. Nah, dan sekarang kita akan memasuki ke pembahasan di superkelas Agnatha. Agnatha berasal dari bahasa Latin di mana A memiliki arti tidak dan natos yang berarti rahang. Sehingga semua ikan yang tidak mempunyai struktur rahang dikelompokkan ke dalam superkelas Agnatha ini. Superkelas ini mempunyai 2 anggota, yaitu yang pertama ada Myxiniformes dan yang kedua yaitu Cephalaspidomorphi. Nah, untuk kelompok yang pertama, Myxini ini berasal dari kata mixa yang artinya lumpur karena kebiasaan hidupnya yang berendam di dalam lumpur. Seperti contohnya pada ikan hagfish.
kata cephale yang berarti kepala dan kata aspidos yang berarti tameng atau perisai, serta arti kata morphe adalah bentuk. Nah, ikan yang termasuk kelas Cephalaspidomorphi ini merupakan ordo Petromyzontes yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki mulut penghisap dengan gigi-gigi tanduk. Kemudian kantung hidung tidak berhubungan ke mulut. Jumlah kantung insang sebanyak 7 pasang. Ikan yang termasuk ke dalam kelas Cephalaspidomorphi ini diantaranya yaitu Petromyzon dan Lamthera. Seperti ini contoh dari kelompok Cephalaspidomorphi.